Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Pro dan Kontra. Kita akan membahas tentang fatwa MUI memakai atribut Natal bagi non-muslim ya di perusahaan-perusahaan. Nah, memang ini setiap kali menjelang Natal, menjelang Valentine, begitu selalu ada pro dan kontra ya, mulai dari mengucapkan selamat Natal atau merayakan Valentine. Dan ini saat ini yang tengah disoroti adalah menggunakan atribut Natal ya di perusahaan-perusahaan, di restoran-restoran, khususnya bagi yang muslim begitu. Hingga keluarlah fatwa MUI ini. Itu yang akan menjadi tema perbincangan kita malam ini. Sudah hadir narasumber, ada M. Nasi, anggota Dewan Pakar IJMI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Rahma. Iya, dan kemudian ada Ustaz Zaitun Rasmin ya, Wasekjen MUI. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, ada juga Romo Beni Rohaniawan. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Ya, ini ada kursi kosong di sebelahnya, nanti ada Profesor Hamka Haq, anggota Komisi 8 DPR RI yang sudah dekat, sudah di Pacific Place katanya. Ya, saya tentunya dari MUI dulu ya, Ustaz Zaitun ini latar belakang mengapa di luar fatwa MUI ini, mengingat sebenarnya atribut Natal ini kan sebenarnya lebih sifatnya komersial begitu ya, bukan ibadah begitu. Oh ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ini kesempatan untuk kita lebih mengenal ajaran Islam ya. Dan ajaran Islam itu yang perlu diketahui bahwa memang mempunyai ajaran yang sangat lengkap ya, bukan saja dalam masalah akidah, ibadah ya, ibadah mahdhah dibagi dua, ibadah mahdhah, ibadah ammah. Terus kemudian ada akhlak ya, terus kemudian ada namanya syiar dan lain sebagainya. Karena itu ajaran Islam itu ya benar-benar sangat memperhatikan termasuk hal yang sekecil-kecilnya ya. Bayangkan kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi, mau masuk ke kamar kecil, keluar kamar kecil itu diatur. Maka untuk urusan-urusan kemasyarakatan ya, itu juga sangat diatur dalam Islam. Nah, karena itu misalnya orang sering mengatakan bahwa ini kan masalah budaya. Kalau Mbak Rahma ini istilah baru lagi nih, masalah komersil. Iya, biasa. Ya, jadi ya sama, karena kalau hari-hari lainnya juga ada seperti itu. Nah, karena gitu. itu kita perlu mempersoalkan. Mungkin kalau untuk agama lain, umat lain tidak ada masalah. Tapi bagi umat Islam, sekalipun dikaitkan dengan komersil, dengan budaya, kita memang sudah punya patokannya, ya. Kita punya dalil-dalil tentang itu. Baik yang menyangkut masalah umat Islam tidak boleh untuk mengikuti apapun dari agama yang lain, kalau itu ada kaitannya dengan urusan agama mereka. Atau kalau bukan urusan agama, budaya misalnya, juga umat Islam sedapat mungkin ya untuk tidak mengikuti itu. Apalagi kalau dia menonjol menjadi syiar daripada umat itu. Jadi mau dari sisi ajaran agama, dari sisi budaya, sama-sama tidak boleh ya. Sebab dalam Islam misalnya, kalau yang paling gampang dalam budaya misalnya, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan sama dengannya. Tentu tidak boleh juga tiba-tiba kita menjadi sangat naif lalu mengatakan kalau gitu gak boleh sama pakai handphone, gak boleh. Bukan itu maksudnya. Maksudnya untuk hal-hal yang identik lah ya, identik yang dengan khas. Satu budaya tertentu khas ya. Dan kita umat Islam sebetulnya ingin konsisten bahwa kita juga tidak ingin ini misalnya ada yang seperti budaya, apalagi yang namanya ibadah dalam Islam, lalu kemudian ada pengusaha muslim yang meminta ya, apalagi memaksa orang agama lain juga pakai. Tidak, misalnya Idul Fitri, kita harapkan kita tumbuh dalam kehidupan yang berbeda tapi satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita semua harus satu ya, termasuk dalam pakaian, termasuk dalam budaya, di mana lagi Bhinneka Tunggal Ikanya ya. Dan itu tentu akan mengurangi kekayaan negeri ini. Itu ya. Dasarnya keluar fatwa ya ini. Itu ya. Sebetulnya yang lebih mendasari lagi bahwa masalah-masalah begini awalnya dianggap itu sudah selesai. Diharapkan kaum muslimin sudah memahami dengan baik. Tetapi dilihat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, ini ternyata kesadaran itu bukan semakin membaik, malah menurun ya. Karena itu MUI merasa ini perlu diformalkan. Dari mana Anda melihat menurun itu? Ya, menurun karena semakin lama semakin ramai pemakaian itu ya. Dari tahun ke tahun. Jadi gini Romo Beni, ini kesannya itu ikut memeriahkan begitu ya. Jadi itu mungkin yang menjadi keberatannya nih sehingga berkeluarnya. Bukan ikut memeriahkan. Jadi sama sekali tidak. Jangan. Ya, jadi tidak ikut memeriahkan, tapi ini memang lebih daripada hal-hal yang diatur dalam agama Islam tentang kita ini sebagai muslim. Itu kan ada patokannya, lakum dinukum waliyadin ya. Ini bukan saja masalah akidah dan ibadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ya, dan dalam misalnya namanya syiar ya, itu antara syiar ya, saya kira seperti itu. Iya, baik, silakan nih Romo Beni mungkin. Ya gini loh, itu simbol-simbol itu nggak ada kaitannya dengan perayaan Natal dan liturgi Natal, itu lepas sama sekali. Jadi
dalam perayaan Natal itu semua orang punya tradisi. Katolik lebih penting kan yaitu misa Natalnya itu, dan tidak ada aksesori, dan aksesori itu tidak mendasar. Ya, Yesus tidak pernah pakai topi Natal ya. Nggak pakai Sinterklas, nggak ada. Jadi itu tradisi Barat yang kemudian tradisi itu menjadi rame. Bahkan kalau kita datang ke Dubai, ke negara-negara Arab juga, saya datang itu ya plaza juga ada hiasan itu yang tidak ada kaitan pernik Natal. Iya, bahkan ada pohon Natal terbesar di Dubai. Tapi menurut saya kita menghormati itu, dan kita tidak pernah memaksakan itu, karena itu tidak ada kaitan dengan simbol iman Kristiani, bahkan tidak ada kaitannya dengan perayaan kelahiran Yesus Kristus, tidak ada. Karena kelahiran itu disimbolkan dengan palungan, kesederhanaan, bukan dengan pohon terang ya. Itu kan Eropa merayakan itu karena punya tradisinya, tradisi yang sebenarnya itu tradisi lokal. Sinterklas itu bukan tidak dikenal bagi orang kaya, tapi itu kan orang kaya yang mau membahagiakan anak-anak, misalnya begitu. Itu kan tukar kado lah, tradisi Eropa. Tapi di Timur Tengah, di negara-negara Timur beda lagi perayaan Natal. Jadi tradisi itu berkembang, bertumbuh karena orang merayakan lebih kepada kegembiraannya, tapi tidak ada kaitannya dengan liturgi, tidak ada kaitan dengan perayaan Natal, tidak ada kaitan dengan... Baik, itu sudah jelas memang ya, Pak Nasya, mungkin dulu di Bethlehem tidak ada pohon Natal, tidak ada Santa begitu ya. Tetapi kan yang menjadi keberatan seringkali, selain sudah jelas itu tidak ada hubungannya dengan ibadah umat Kristiani, sebenarnya hanya perayaan saja, semacam perayaan. Tetapi juga ada aksi sweeping ini kan ya, masuk ke FPI ini mungkin ya di Surabaya ada. Nah ini kalau ada melihatnya seperti sweeping yang mana, saya belum baca beritanya kalau sweeping itu. Yang saya baca tadi ada sosialisasi, karena tadi istilahnya sosialisasi. Mensosialisasikan. Saya kira itu juga bagian dari peran ya yang namanya ini Majelis Ulama Indonesia, ada ormasnya ya. Itu bagian dari pendidikan, karena menurut saya itu perlu, gitu ya. Itulah yang harus dilakukan. Justru disitulah letak signifikansi di antaranya ya. Majelis Ulama Indonesia itu memberikan sosialisasi tentang sesuatu yang harus diketahui oleh umat Islam misalnya. Karena ya memang secara faktual tadi seperti dikatakan oleh Ustadz Zaidul tadi itu, bahwa ajaran Islam ini memang detail sekali. Ya, mulai kita mau tidur sampai bangun tidur, kemudian mau masuk ke dalam WC aja itu diatur gitu. Nah, ini kan umat perlu tahu, dan tadi itu kualitas pemahaman umat kita ini kan beda-beda. Maka kemudian diperlukan semacam tadi itu sosialisasi. Tapi kenapa di Indonesia seperti itu, sementara di negara Arabnya sendiri saja lebih leluasa? Tapi dicontohkan tadi di Dubai. Sebenarnya itu kan bukan jaminan juga. Arab atau bukan Arab itu kan tidak ada jaminan soal pemahaman ini kan. Misalnya orang Arab pasti lebih mengetahui tentang Islam juga, saya kira tidak. Banyak ulama Indonesia itu lebih mengetahui misalnya dibandingkan orang-orang awam yang ada di sana misalnya. Jadi ini bukan berkaitan dengan orang Arab dan tidak Arab. Enggak, maksudnya tidak standar begitu, tidak semua negara Islam menerapkan peraturan semacam ini, mungkin dari MUI. Ya, sebelumnya itu, sebelum apa yang dikatakan Pak Nasir sangat benar sekali. Selain itu, saya ini pernah hidup di negara Arab. Ya, jadi kalau ada contoh satu di Dubai atau apa, itu contoh yang kecil. Saya udah keliling Saudi Arabia, ke Jordan, ke Mesir, ke Dubai, ke Abu Dhabi, ke Doha, negara-negara Arab nih. Itu contoh kecil di Dubai, jadi tidak bisa mengeneralisir. Semua Arab ya, di samping apa yang dikatakan Nasir bahwa itu bukan standar, ya. Jadi sebetulnya saya lebih tertarik dengan apa yang dikatakan Romo tadi, bahwa ini sebetulnya adalah budaya, ya, dan tidak dikatakan tidak ada kaitannya dengan iman Kristiani. Makanya menjadi lebih clear. Kalau sudah seperti itu, berarti di Indonesia ini ketika umat Islam ingin itu tidak tidak dimasyarakatkan, ya, tidak disosialisasikan atau dicegah dari kaum muslimin, maka harusnya semuanya bisa sepakat. Karena ini budaya Barat, ya. Cukuplah dengan budaya kita. Biarlah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air di sini yang Kristen dan Katolik, mereka merayakan dan sesuai dengan budaya lokal yang ada di sini, kan begitu ya. Mungkin kalau lebaran kita ada ketupat gitu ya. Ini ada apa begitu. Nah, malah kita ke orang Islam yang memakai budaya Barat yang seorang Kristen sendiri tidak mengakui ada kaitan iman Kristiani. Padahal dalam Islam begitu ketat, ya. Saya katakan tadi bukan saja ada kaitannya secara langsung dengan urusan agama, budaya pun, ya. Budaya ini jelas sekali, ya. Baik. Dalam Islam. Kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya.
Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Romo Beni ini ya. Kalau sikap Romo sendiri melihat seperti apa nih Romo? Kadang-kadang kita datang ke restoran gitu ya. Ada yang pegawainya pakai jilbab tapi pakai topi Santa gitu. Kalau Anda melihat ya gini loh, itu kan hak dari antar kesepakatan kedua pihak, tapi tidak boleh dipaksakan kan. Karena pemakaian aksesori yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan iman, ritual kan. Itu kan sebuah, mereka hanya ingin membawa pengunjung kepada kegembiraan hanya untuk sebagai bisnis semata-mata yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan iman akan kelahiran Yesus Kristus gitu loh. Jadi saya kalau plaza kemudian dihiasi itu kan hanya menarik pengunjung aja gitu loh. Lah itu memang menjadi tren dalam situasi apapun ya, seperti orang lebaran dengan ketupat macam-macam itulah. Kalau perayaan Imlek kan juga ada hiasan Imlek. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi yang dimasalahkan ketika gitu yang muslim gitu. Apa ya, kadang-kadang kebijakan perusahaan mengharuskan lah, gitu. itu yang tidak diperbolehkan. Itu adalah hak asasi manusia kan. Artinya ya diberi kebebasan. Tapi yang penting kan kita tunduk pada hukum legal kita, konstitusi kita. Jadi ya itu kan hak dari bagaimana bisnis melihat peluang bisnisnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan iman. Sehingga kalau ada fatwa apa ya, ada yang kemudian sosialisasi, karena sosialisasi ada juga yang mengatakan sweeping kemudian mengatakan agar dilepas saja ini yang muslim yang menggunakan. Ya itu kan gini, kembali kan bagaimana cara-caranya kan. Ya udah. Maka kita berharap aja negara ini negara hukumnya hukum formal, hukum legal, ya taati aja hukum legal gitu loh. Jadi kan kita pakai konstitusi aja. Ya, jika sudah ada. Nah ini sebenarnya mungkin ke Pak Nasir, kekuatan fatwa MUI, fatwa MUI ini ke Pak Zaitun. Ya. Fatwa MUI ini kekuatannya seperti apa di hukum legal? Karena kan ini kemudian harus ada koordinasi dengan Polri mestinya. Kalaupun yang melakukan sosialisasi mestinya pihak kepolisian begitu. Jadi karena itu begini, sebetulnya MUI itu tidak mencampuri masalah hukum di negeri ini, ya. Umat Islam ini alhamdulillah umat yang paling taat kesepakatan, ya. Coba baca sejarah, ya. Dan ini mudah-mudahan akan selalu dijaga bersama oleh kita. Sebab umat Islam sejak 18 Agustus 1945 rela berkorban, ya, dengan mencoret 7 kata. Ya, 7 kata itu sebetulnya memberikan jaminan agar umat Islam ini bisa diformalkan untuk mereka tidak mencampuri agama lain loh, tidak menyuruh orang agama lain. Ini semata-mata internal umat Islam, ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu jelas sekali. Dan ini disepakati sebelum proklamasi. Itu tokoh-tokoh ulama, nasionalis, dan termasuk ada tokoh Kristen 1 orang, ya, Amaramis, ya, di panel 9. Tapi demi keutuhan bernegara, berbangsa, walaupun sampai hari ini catatan tentang siapa yang protes dari timur itu masih kabur, ya. Tapi itu sudah muncul. Dan umat Islam kemudian sudah merelakan itu lebih 70 tahun. Umat Islam sepakat dengan itu. Tidak ada umat Islam marah-marah untuk itu. Walaupun kalau yang namanya orang menginginkan secara lisan memperjuangkan itu sah negara demokrasi. Karena itu jangan sekali-sekali ada orang-orang yang kemudian dengan tega, ya, menuduh majelis ulama, apalagi menganggap majelis ulama ini kemudian mencampur urusan bernegara. Ini keliru, ya, keliru sama sekali, karena majelis ulama itu mengurus umatnya. Lihat baik-baik dalam fatwa majelis ulama, ya, menggunakan atribut gawaan non-muslim adalah haram. Non-muslim, ya, artinya semua atribut yang dianggap spesifik, ya, baik itu karena agama atau budaya, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Dan orang harus saling menghargai. Misalnya saya orang Sulawesi, suka makan ikan asin, orang lain nggak suka baunya, ya harus sabar, ya. Kalau nggak bisa suruh nggak apa-apa, kita tetanggaan aja kan gitu. Sama juga saya di Jakarta tidak suka jengkol, tapi saya sangat menghormati saudara saya orang Betawi. Ini juga begitu, jangan persoalkan mengapa dalam Islam itu tidak boleh. Memang seperti itu, ya. Dan kapanpun ini umat Islam selama masih baca Quran, baca hadis, tidak akan pernah berhenti. Yang dipermasalahkan kadang-kadang adalah tadi itu, sosialisasi. Sosialisasi, mari kita bicara sekarang sosialisasi. Kalau sosialisasinya itu memaksa orang, ya, agama lain, pemilik toko untuk kemudian tidak memasang ornamen itu jelas salah. Yang kedua, kalau muslim langsung kita paksa, itu juga salah. Kita datang, ya, saya sendiri belum mengetahui yang selama ini, tapi sosialisasi itu adalah menanyakan, sampaikan ini ada fatwa MUI. Kalau Anda muslim atau muslimah, maka ini fatwa MUI tidak diperkenankan memakai seperti itu. Itu, ya. Nah, adapun inisiatif dari wali kota, di Bekasi itu ada di Bekasi Kapolres. Ya, Kapolresnya. Tapi sebelum Kapolres itu 3 wali kota sudah melakukannya.
wali kota Bandung, wali kota Makassar, dan wali kota Padang, ya, dan tidak ada masalah. Ini kan termasuk kearifan lokal, ya. Mungkin ada wali kota di daerah tertentu tidak bisa, tidak masalah, ya. Tapi wali kota ini ingin mereka buat sosialisasi agar kemudian yang muslimah jangan diarahkan, jangan diminta untuk memakai atribut itu yang menurut MUI. Ya, jadi kita ini sekarang sebetulnya kalau muslim yang memang rujukannya MUI. Kalau MUI dilegitimasi dan semua lembaga-lembaga keagamaan agama lain juga begitu, kemana nasib umat beragama di sini? Tapi ini Pak Nasi bicara soal kesan ini ya. Jadi kesannya seperti apa ya? Semua ketika sosialisasi misalnya di Surabaya itu dikawal oleh polisi seperti itu kan akhirnya meningkatkan ketegangan begitu loh antar umat. Padahal kan sebenarnya ini masalah hanya tadi itu saja kan ya. Nah, melihat seperti ini haruskah seperti itu begitu kalau sosialisasi? Tidakkah bisa kan sekarang informasi sudah begitu pesat ya, mengapa harus sampai didatangi? Ini kan kesannya seperti takutnya ada kerusuhan gitu. Iya, ini kan saya nggak tahu ya di belakangnya ada apa. Misalnya selama ini kan juga harus kita akui ada distorsi informasi tentang ormas tertentu misalnya. Kan? Ini kan kita nggak tahu di situ. Maka sebenarnya kan nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi kemudian dilakukan pengawalan misalnya, itu kan juga tidak benar juga gitu. Jadi saya kembali ke tadi itu, saya melihat ini hanya sebagai soal bagaimana memberikan pendidikan kepada umat gitu. Apalagi gini, misalnya ya tadi diakui oleh Pak Beni sendiri bahwa tidak ada kaitannya kan tadi itu dengan misalnya pohon Natal itu, pohon cemara misalnya kan nggak ada hubungannya. Ini juga saya kira bagus juga. Saya melihatnya, ini kan saya melihat ya, karena yang memberikan fatwa kan MUI. Melihat ini bagus juga agar misalnya ya perspektif di dalam Al-Quran itu kan kalau orang Islam baca Al-Quran itu tahu bahwa Maryam itu melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Nah gitu. Tapi ada semacam kesan bahwa misalnya ini ada kaitannya, padahal tadi kan tidak ada hubungannya dengan Natal tadi itu. Ya, wahusi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyah misalnya itu kan itu pohon kurma gitu. Nah, dengan mengetahui ini misalnya dengan atribut-atribut yang lain yang agak melebar sedikit, nah ini umat Islam jadi mengerti gitu. Nah, sementara banyak yang tidak mengerti misalnya. Itu kiranya di bawah pohon cemara misalnya gitu kan. Ya, ini jadi memberikan pelurusan. Kemudian orang jadi bertanya, kenapa kok nggak boleh sih gitu. Maka saya melihat positifnya aja bahwa apa yang dilakukan oleh MUI pasti dia punya pertimbangan-pertimbangan sendiri bahwa kualitas umatnya ini perlu mendapatkan sosialisasi, pendidikan agar mereka. Ini sudah ada Profesor Hamka Haq juga nih. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam. Ini dari anggota DPR RI PDIP ya, Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia. Nah, ini mengomentari fatwa MUI ini tentang atribut Natal bagi bagi yang Muslim ya di restoran-restoran atau perusahaan-perusahaan. Sebelum sampai ke sana, saya mau dulu melihat simbol-simbol agama. Kita harus bedakan simbol agama dan tradisi umat beragama. Dalam Islam misalnya, simbol agama itu syahadat atau kalimat jalal, misalnya Allah, itu simbol. Tapi ada tradisi Muslim. Misalnya di Indonesia, ketupat lebaran. Atau pakai peci ini juga, tradisi Muslim pada umumnya di Indonesia. Ini bukan simbol agama, tapi simbol Muslim atau tradisi Muslim. Tradisi Muslim itu memaknakan budaya, ya kan? Seluruh yang sifatnya budaya itu tidak sakral. Jadi kalau ada orang yang memainkan ketupat, itu tidak perlu umat Islam tersinggung, ya kan? Tapi kalau ada orang yang memainkan kalimat jalal itu ya Allah, itu harus. Ya kita harus bedakan seperti itu. Mungkin Pak Romo tahu mana simbol agama yang sakral di Kristen dan mana pula yang tidak. Yang tidak itu budaya, ya kan? Ya. Simbol yang sakral dalam Kristen itu salib. Baik itu salib dihargai ataupun dinodai, itu tidak boleh oleh agama lain. Dalam arti kata memasang di. Kalau saya sebagai Muslim tentu orang melihat mungkin menganggap saya mengejek salib kalau saya memakai salib, memakai salib toh, karena saya Muslim, apalagi guru besar di bidang studi Islam kan. Jadi apapun maknanya salib itu tidak pantaslah kalau saya memakainya karena tidak sesuai dengan baik
sakralitas salib itu sendiri maupun budaya saya sebagai Muslim. Nah itu barangkali dilihat dari segi situ, ya kan? Ya, jadi nah, misalnya ini apa ya, simbol-simbol Natal apa di Indonesia tentu mungkin lokal. Ya. Di Indonesia banyak simbol-simbol lokal Kristen. Setahu saya lilin itu bukan simbol Kristen itu. Tapi di Indonesia dikesankan lilin itu sebagai simbol. Itu simbol budaya lokal barangkali. lonceng bukan? Lonceng itu sebenarnya ada yang pakai, ada yang tidak juga. Karena lonceng itu hanya sekedar memanggil orang untuk ke gereja, sama dengan beduk kalau dalam Islam, ya, kan? Bukan simbol sakral lah. Kalau beduk dalam Islam itu bukan simbol Islam, hanya sekedar Nah, apa? artinya kalau tidak sakral, artinya umat Muslim sebenarnya tidak apa-apa menggunakannya, begitu intinya. Saya berikan contoh, karena dia tidak sakral, maka banyak anjing dipasangi lonceng, kucing juga dipasangi lonceng, karena tidak sakral, ya kan? Nah, ini umat Muslim boleh tidak menggunakan misalnya topi Santa nih lebih spesifik. Spesifik gitu. Jadi Pak Romo yang lebih tahu apakah itu memang tradisi khas. Tapi kalau Anda melihatnya benar, kadang-kadang ada yang tadi itu pakai hijab, pakai jilbab tapi pakai topi Santa. Sinterklas itu bukan Sinterklas setahu saya sejarahnya adalah seorang orang kaya yang mendermakan hartanya ke orang-orang miskin. Kebetulan orang kaya yang mendermakan orang hartanya ini pakaiannya seperti itu. Dan kemudian mendermakan hartanya ke anak-anak, untuk anak-anak. Gitu. Nah ini kalau dipakai atribut pada saat apa itu mendermakan? Pada saat apa itu ya? Itu ya perayaan bukan perayaan itu tradisi perayaan keluarga aja gitu loh. Itu bukan simbol sakral. Jadi kalau Katolik kan ada sakramen, hosti itu sakral. Itu nggak bisa. Kalau topi itu misalnya Sinterklas itu nggak wajib dipakai. Dan bisa juga nggak pernah pakai ini. Saya beri contoh lagi ya. Lilin. Lilin itu sudah menjadi simbol juga dalam Islam. Dalam Buddhis juga sama. Anda melihat bagaimana menara Istiqlal, itu simbol lilin. Lilin itu begini. Lilin menyala itu. Baik. Nah, kemudian di Makassar ada gereja-gereja tertentu memakai simbol ayam. Padahal ayam itu bukan simbol sakral Kristen. Banyak simbol lokal. Baik. Ini mungkin udah hubungannya dengan ini gimana nih? Saya tunjukkan sejarah aja. Jadi kan kalau tadi lonceng dan sebagainya, tadi kan dianggap tidak sesuatu yang fundamental ya. Tetapi kalau kita lihat sejarah ini sahih hadisnya. Dulu itu sejarah azan misalnya, itu kan dulu Rasulullah membutuhkan bagaimana cara orang agar datang ke masjid, gitu kan. Maka ada yang usul, bagaimana kalau pakai lonceng aja. Rasulullah mengatakan sudah ada yang pakai gitu. Kemudian ada yang usul lain lagi. Maksudnya tadi itu kan sudah digunakan oleh agama lain misalnya ya. Jadi harus beda begitu. Beda. Ya memang begitu ya. Ada hal-hal tertentu. Itu sejarah loh. Ini sejarah hadis dan kemudian Umar bin Khattab bermimpi bahwa dia menggunakan azan tadi itu. Jadi nggak pakai lonceng kemudian gitu karena sudah dipakai oleh umat Kristiani gitu. Itu kan tadi itu dikatakan sendiri oleh Prof. Hamka. Tadi itu bukan sesuatu yang fundamental, tetapi Rasulullah sendiri bahkan mengatakan demikian. Nah maka tadi itu saya mengatakan ini kan untuk hal-hal yang bersifat untuk mendidik aja. Kasus lagi misalnya ya Rasulullah ini tidak fundamental juga, saya juga yakin demikian. Misalnya penampilan saya dengan Pak Zaitun Rasim misalnya beda, saya nggak pakai jenggot, Bapak pakai jenggot misalnya. Itu kan karena pemahaman yang berbeda misalnya. Itu kan tidak sesuatu yang fundamental sebenarnya. Rasulullah mengatakan potonglah kumismu, peliharalah jenggotmu misalnya. Itu tergantung orang memahaminya. Tapi tadi satu hal fundamental tadi itu adalah bagaimana orang kemudian melihat. MUI punya pertimbangan tadi itu. Saya melihatnya begitu ya. Agar orang tidak salah gitu. Tadi itu memakai atribut-atribut tadi itu. MUI punya pertimbangan melihat kualitas umatnya itu. Maka dia harus melindungi umatnya. Justru itu adalah kewajibannya. Tadi itu saya contohkan tadi itu lonceng dan azan tadi itu. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Kita lanjutkan. Saya ke Profesor Hamka Haq lagi ya, karena tadi itu sudah dijelaskan sebelum Profesor datang tadi oleh Ustaz Zaitun ya, bahwa memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Jadi dia dianjurkan agar tidak menyerupai begitu loh. Nah ini ya kalau menyerupai dia betul. Misalnya tasbih itu bukannya milik Islam. Tapi tasbih itu tradisi Buddha. Tapi sekarang sudah menjadi di mana-mana tasbih menjadi simbol Islam. Di mobil ada tasbih, di Mekah ada sejadah, ada tasbih. Dan itu tradisi tasbih harusnya di Fatwa MUI juga dong tasbih.
Ya. Tapi itu diluruskan. Diluruskan bahwa tasbih tidak menjadi simbol Islam. Ya, makanya. Sebab ya jadi jangan kita klaim. Ya, karena itu tidak menjadi simbol. Ya. Kalau ada orang Islam pakai tasbih biasa, menjadi simbol tidak, kita tahu itu di agama Buddha. Ya. Ya, tasbih dalam Islam itu adalah salah satu daripada alat hitung. Ya, itu ada zikir kan. Ya, jadi, boleh subha ya, boleh saja. Boleh digunakan untuk hal-hal di luar agama Buddha. Ya. Nah, yang kita maksud, tapi yang makanya tidak mutlak bahwa harus begitu sama, berarti saya memakai tasbih tidak berarti saya dari Buddha. Nah, kan? Makanya maknanya itu sebetulnya dari hadis itu ya adalah apa yang menjadi spesifik pada satu kaum. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Romo tadi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan iman Kristiani. Ya, ini penjelasan dari Romo. Ya, itu bukan masalah, tapi itu sudah menjadi budaya. Ya, dari suatu masyarakat yang kata Romo orang Kristen di Eropa ketika mereka merayakan Natal. Itu sudah menjadi spesifik, ya. Tapi gini loh, ya. dalam Islam, sebentar Romo. Maka dalam Islam, kalau itu spesifik, itu bahkan kalau pakaian, jangankan sampai ada simbol, ada kaitannya dengan perayaan. Karena tadi kan itu ada orang kaya membagi-bagi untuk anak-anak di hari-hari perayaan termasuk Natal. Itu sudah jelas kita ada kaitannya. Apa yang tidak ada saja, yang namanya biasa saja, tapi spesifik, ya. Spesifik dalam Islam tidak boleh. Itu bagian ya daripada yang namanya tasyabuh. Ya, silakan Romo. Inilah harus dibedakan antara tradisi dan imannya. Itu berbeda. Tradisi itu bagaimana orang membangun silaturahmi, membangun kebersamaan. Maka di dalam Eropa tradisinya semua orang terlibat, entah Kristen atau tidak. Gitu loh, karena banyak orang Eropa juga tidak Kristen juga. Itu tradisi mereka untuk kegembiraan. Misalnya Sinterklaas itu perayaan kegembiraan bersama yang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan iman Kristiani. Jadi merayakan Natal itu sebenarnya justru ini poinnya. Kita merayakan Natal itu ya bagi kami adalah bagaimana merayakan dalam sebuah perayaan Ekaristi. Ya. Dan simbolnya sederhana, kandang. Tidak pernah simbolnya kandang dengan gembala karena menunjukkan kesederhanaan, karena Allah datang mau menebus manusia. Itu sebenarnya itu maknanya umumnya Kristen atau Katolik saja, Romo? Loh, dalam kekristenan itu kan di Timur Tengah berbeda lagi. Enggak maksudnya kandang tadi saja. Iya, kandang itu perayaan tradisi yang dirayakan bagi umat Kristiani, khususnya umat Katolik dan Koptik, juga tradisi Kristen Rusia, dan itu kan kekristenan, ada kekristenan Timur Tengah. Misalnya di Mesir kita melihat yang punya hubungan dengan orang Mesir udah biasa, kayak itu Koptik misalnya punya tradisi sendiri yang kayak hampir tradisinya tampil di Timur Tengah. Nah, tanggal di sana bukan tanggal 25, bukan, tanggal 6 Januari. Ya, tapi begini Profesor Hamka Haq ya, karena kan tadi itu dikatakan Ustaz Zaitun bahwa ini identik begitu, tidak bisa dimikir bahwa ini bagian dari Jadi begini, saya hanya mau mengatakan bahwa tidak mutlak apa yang ada di agama lain lalu kita lakukan, lalu kita menjadi orang seperti itu. Itu tidak bisa. Misalnya kalender Masihi dipakai oleh Ferdinand dan dipakai oleh Paus berapa itu diresmikan menjadi kalender Masihi. Sebenarnya bukan kalender Masihi, sebenarnya kalender Romawi. Ditransfer menjadi kalender Masihi. Sama juga dengan kalender Arab ditransfer menjadi kalender Hijriah, ya kan? Nah, sekarang kan dunia ini memakai untuk kehidupan muamalah kalender Masihi. Bahkan orang-orang yang demo pun mengamati kalender Masihi. Tanggal 4/11, tanggal 22/12. Itu tidak berarti bahwa dia menjadi Nasrani, dia menjadi Kristen, dia menjadi Romawi. Nah, itu justru karena tidak spesifik, ya kan? Spesifik. Ya, dia tidak spesifik, Pak. Dalam Islam justru dispesifik karena kalender Masihi. Enggak, tidak. Justru kita dalam Islam ini justru kalender itu ada dua, ada Qamariyah, ada Syamsiyah. Ayatnya jelas ya di surah Yunus itu ya. Jadi li ta'lamu adadas sinni wal hisab itu melahirkan perhitungan Syamsiyah dan Qamariyah, dan tadi kita sudah sepakat dia itu bukan kalender Masihi, kalender Romawi ya, kalender Romawi. Jadi dia sebetulnya dia umum ya. Makanya dalam Islam sebetulnya kita tidak ada masalah menggunakan kalender Syamsiyah atau Qamariyah. Kenapa ada ulama yang mengajak kepada Qamariyah lebih dekat? Itu ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, bukan ta'abudinya. Ini harus dibedakan.
Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa menggunakan kalender Hijriah itu punya nilai ibadah, tidak ada. Tapi dia menjadi lebih dekat untuk memudahkan ibadah-ibadah kita. Seperti misalnya karena munculnya juga setelah Nabi Muhammad. Iya, jadi saya ingin meluruskan saja bahwa saya sepakat dengan Prof. Hamka kalau hal-hal itu tidak spesifik. Yang sebenarnya kalau spesifik, spesifik seperti sekarang nih. Coba tunjukkan kepada kita ada kaum muslimin ya yang memang pakaiannya juga seperti itu ya. Tidak ada, itu memang spesifik. Mau tidak mau kita harus jujur, mau tidak mau di Eropa, mau di mana, memang itu spesifik untuk acara yang menjelang Natal kan gitu. Dan kalau bukan menjelang Natal mana ada dipakai itu kan? Di rumah orang Muslim nggak ada yang pasang pohon Natal pastinya, Pak. Ya, jelas lah. Ya itu contohnya. Ya, itu maksudnya berarti itu spesifik bagi agama Kristen. Tapi kita harus break dulu ya, kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kami dalam pro dan kontra kita lanjutkan, saya ke Profesor Hamka lagi. Karena tadi dikatakan oleh Ustaz Zaitun ya, bahwa yang dimaksud adalah barang siapa menyerupai sebuah kaum bahwa dia bagian dari kaum itu sendiri adalah hal-hal yang spesifik dari kaum itu, gitu, yang identik begitu. Nah, misalnya begini, apalagi soal topi Santa atau pohon Natal. Nah, ini dianggap oleh MUI begitu adalah bagian dari siar agama tersebut begitu ya maksudnya. Nah, itu maka sangat identik juga atau spesifik juga dari kaum Kristiani. Tahun 2003 saya berkunjung ke Mesir, mampir di Dubai, Abu Dhabi. Di sana pohon Natal bertebaran. Di Mesir juga pohon Natal bertebaran. Tapi itu bukan di rumah umat Islam, di tempat-tempat umum. Jadi saya kira tempat umum tidak masalah. Ya masalah itu kalau di rumahnya orang Islam, ya kan? Sama juga di Yaman. Di Yaman itu sebagai penghargaan orang Yaman, negeri Muslim Yaman. Ya di hotel-hotel tempat umum kan ada juga orang baratnya kan yang menginap. Dihormatilah mereka, ada pohon Natal, ada Santa Claus. Dan yang dimasalahkan adalah pegawai-pegawai atau karyawan. Nah, itu maksud saya kalau sudah sepakat dengan Prof. Maksud saya di rumah umat Islam, janganlah dipaksakan bahwa di rumahmu harus juga pasang. Karena juga tidak pernah kita paksakan di rumah orang Nasrani ada kalimat syahadatain kan, gitu kan? Ada kalimat Allah. Maksudnya menanggapi ya yang marak saat ini adalah karyawan-karyawan di sana di mal-mal, di restoran itu kan tadi itu udah pakai busana Muslim tapi tetap pakai. Ya ini Baram ini kalau pakai kias logika udah otomatis jawaban Prof. Hamka. Tapi kalau tadi itu kan tidak ada hubungannya. Yang dibicarakan oleh Prof. Hamka tadi kan tidak ada kaitannya dengan ini, gitu. Yang dibicarakan ini adalah satu, tidak boleh ada pemaksaan. Yang kedua tadi itu ada nuansa pendidikan bahwa orang Islam itu jangan begitu kan gitu. Kalau tadi itu orang sebenarnya ya kemudian kalau itu pilihan sendiri nggak ada masalah juga gitu. Kan yang diurus juga bukan itu gitu. Nah, yang diurus oleh MUI ini adalah tadi itu. Nggak, tapi sosialisasi juga bahwa itu tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Dan itu udah pendidikan gitu. Kata oleh Prof. Hamka. Jadi Prof. Hamka dengan jelas di tempat umum itu bisa ditemukan. Dan kita di Indonesia termasuk MUI tidak mempersoalkan itu. Ya misalnya ada seorang pengusaha di mallnya, di hotelnya, dia pasang ya, apalagi dia memang dengan agama itu, ya silahkan saja. Tapi yang dipersoalkan masalah pribadi, dan Prof tadi mengatakan janganlah masa di rumah Muslim dipasang pohon Natal. Maka sama ini kiasnya, masa orang Muslim pakai topi Santa, Muslimah pakai topi Santa, kan persis itu. Kalau kita belajar usul fikih, kiasnya itu pas banget. Ya, jadi tempat umum silakan saja, apalagi memang pemiliknya adalah mereka yang ya seperti itu. Ya kita hormati dan tidak ada satupun orang-orang yang melarang itu. Ya, yang sekarang ini sebetulnya berkata Pak Nasi untuk menjaga bagaimana kaum muslim itu bisa lebih benar-benar menjaga agamanya, ya. Baik. Ya, itulah kalau di rumahnya saja disarankan tidak pasang atribut Natal, apalagi di dirinya, Pak. Ya, begitu kan, yang melekat ya. Saya kira tadi dari wakil sekjen ya, MUI itu tidak boleh dipaksakan. Tapi menurut sekjen MUI kalau kemauan pribadi katanya itu bukan MUI. Saya wakil sekjen MUI. Ya, kalau saya dari awal tegas mengatakan MUI ingin menjaga itu, bahwa kaum muslimin diberikan pendidikan. Maksudnya bahwa tidak dakwah gitu. Iya, tidak boleh. Saya maksudnya bukan. Ini dari Ijmi. Katanya kalau kemauan sendiri ya itu enggak. Iya, kalau bukan persoalan dari MUI itu kan justru karena itu ada kemauan sendiri, ya. Kalau ada kemauan sendiri kan tidak terikat dengan itu. Ya. Ini yang ingin dijaga oleh MUI agar orang-orang ini jadi mengerti bahwa itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi ya. Itu juga tidak ada kaitannya tidak diperlukan juga, gitu kan? Dengan siar agama Kristen juga tidak ada kaitannya. Ya makanya justru itu ya. Dalam jelas dalam pewartaan Evangelis Dundi mengatakan bahwa
sangat jauh. Pewartaan iman zaman sekarang ini yang memberikan keadilan, kebenaran, kejujuran, dan tidak ada kaitan dengan identitas itu. Jadi kami pun itu tidak ada siar, dan itu tidak ada bagian dari iman Kristiani. Karena bagi kami iman itu adalah ekspresi seseorang yang dilayati dalam sebuah ruang khusus, dan itu perayaan-perayaan yang sakral, yang sakramental. Kami punya tradisi seperti itu. Jadi orang itu pakai topi Santa dan tidak pakai topi Santa, bahkan tidak kalau di gereja pengaruh di gereja katedral kan jarang orang pakai topi Santa gitu loh. Jadi menurut saya harus ada pemahaman kita bahwa kalau itu digunakan oleh dunia bisnis komersialisasi, ya hanya kepentingan dia adalah kepentingan aksesori bisnis Komersial juga ya? Ya komersil, seperti perayaan Imlek kan juga, Imlek itu kan semuanya dihiasi dengan Imlek, plaza-plaza semua sama. Itu jadi tapi juga misalnya pegawainya juga kadang-kadang juga pakaian-pakaian Imlek, makanya simbol Imlek, tapi kan itu tidak ada kaitannya misalnya dengan iman mereka gitu loh. Dan itu sebenarnya kan bukan dalam arti ibadat. Itu yang clear kan, itu loh. Jadi tidak ada kaitan dengan ibadat gitu loh. Jadi itu sudah menjadi clear. Kita bukan saja kaitan dengan Santa, dengan semua atribut yang spesifik dengan agama atau umat yang lain, ya, atau budaya mereka. Ini sudah jelas-jelas ya. Jadi yang spesifik dengan budaya mereka pun, seperti Imlek misalnya, ini fatwa ini akan berlaku pada saat Imlek nanti, akan juga diingatkan begitu. Yang muslimah janganlah, ya. Dan kami waktu aksi 212 di depan Kapolri kami sampaikan, termasuk juga waktu Idul Fitri, jangan sampai ada muslim, pengusaha muslim mentang-mentang punya mall besar juga, lalu menyuruh pegawainya yang Kristen, ya, atau yang agama lain, yang selain Islam mau disuruh pakai peci, pakai jilbab, apalagi, ya. Walaupun peci ini ya sudah umum, tapi bagaimanapun tidak bisa dipisahkan. Ini juga simbol kaum muslimin, walaupun sudah bisa umum, tapi orang tetap mengatakan Muslim Indonesia. Muslim Indonesia, itu maksudnya Muslim Indonesia. Mau bagaimanapun juga peci ini, walaupun ada beberapa penganut agama lain mulai memakainya, tetap tidak bisa hilang bahwa itu simbol Muslim Indonesia. Saya kalau khutbah Jumat tidak pakai ini, bisa ditimpukin oleh jamaah. Diturunkan, padahal tidak ada dalilnya ini. Ya, dibuka dulu sebentar. Ya, tapi bagaimanapun ini sudah dikasih simbol. Tapi tidak masalah. Jadi berlaku sebaliknya juga ya, agar tidak ada. Karena kan kadang-kadang saya kasih ini analog yang lebih mudah tadi. Mungkin belum kita sebut tadi di sub ini ya. Jadi tadi untuk simbol yang spesifik, misalnya kita ini sama-sama walaupun agamanya berbeda ini pakai HP, ya kan? HP-nya sama kan? Nah itu kan tidak spesifik ya. Nah maka tadi betul itu yang spesifik, dan tadi itu entah ini ya, kalau tadi diakui oleh Pak Beni tadi itu kan tidak merupakan acara yang khusus sebenarnya itu, tapi kemudian ada di situ dan umat memahami itu ya, bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi identik dengan perayaan Natal misalnya, maka ada namanya aja pohon Natal ya kan, orang bahkan menyebut cemara itu sebagai pohon Natal, itu kan berarti kan spesifik. Maka tadi itu menurut saya justru lebih jauh lagi tadi itu seperti saya katakan, agar umat Islam juga nggak salah bahwa tadi itu yang berkaitan dengan pohon-pohon itu tadi itu, umat Islam juga kemudian jadi bertanya dan kemudian mengerti bahwa pohonnya itu yang berkaitan dengan kelahiran Isa Al-Masih kalau di dalam Islam itu adalah pohon kurma misalnya. Ini adalah pendidikan, dan sekali lagi itu adalah fungsi di antara fungsi MUI ya sebagai ulama. Ulama itu ya orang yang berilmu dan kemudian punya kewajiban untuk kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa, pro dan kontra akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami dalam pro dan kontra kita lanjutkan, ini segmen terakhir tinggal 5 menit sebenarnya, jadi mungkin singkat saya ingin ke Profesor Hamka. Tadi disoroti oleh Pak Nasih ya, bahwa lebih jauh ini juga masalah pendidikan bagi umat muslim ya, karena kadang-kadang kabur, termasuk juga mungkin umat Kristiani ya, karena kan pahamnya akhirnya kalau dipikir-pikir di Bethlehem atau di Palestina itu tidak ada salju, tidak ada budaya-budaya itu, akhirnya jadi rancu begitu ya. Ini mau meluruskan juga begitu bagi mungkin anak-anak bahwa sejarahnya itu seperti apa begitu. Kalau di Islam misalnya sebenarnya kan lahir di bawah pohon kurma begitu. Ya, dalam Islam dikatakan lahir di bawah pohon kurma itu diperkirakan musim kemarau. Ini bisa dipahami begini. Sebelum berlakunya tahun kabisat, maka setiap tahun itu bergeser seperempat hari. Jadi bisa saja dalam 1000 tahun pergeserannya 6 bulan, sekian bulan. Jadi mungkin di waktu Nabi Isa lahir atau Yesus lahir itu memang musim kemarau pada 25 Desember itu. Tapi ketika tahun kabisat diberlakukan,
kebetulan 20 Desember jatuh pada musim dingin. Dan itu tahun kabisat itu diberlakukan untuk menetapkan, tidak lagi pergeseran waktu. Jadi setiap 4 tahun dimajukan lagi, setiap 4 tahun dimajukan. Jadi 25 Desember akhirnya sudah berapa ratus tahun tetap pada musim dingin itu. Jadi saya kira begitu analisisnya itu. Jadi sementara 25 Desember sini beda-beda ya sebenarnya. Ya, tahun sekarang tidak diyakini 25 Desember juga. Sekarang, iya katakanlah kalau kita mau mengambil 25 Desember sebagai hari, misalnya kan, 20 Desember sekarang sudah ratusan tahun itu tetap pada musim dingin. Padahal sebenarnya itu bergeser-geser. Jadi mungkin pada saat lahirnya Nabi Isa atau Yesus itu memang musim kemarau. Nanti pada saat kemudian tahun kabisat diberlakukan 29 Januari Februari itu, maka tidak lagi pernah bergeser karena setiap 4 tahun bergeser lagi, setiap tahun bergeser lagi. Ya. Dengan demikian mungkin yang apa namanya pertemuannya di situ, tapi mungkin karena orang Nasrani, orang teman saudara kita dari Kristen memahami 20 Desember musim dingin, maka dilambangkanlah salju atau kan. Tapi ini kan lebih ke westernisasi begitu loh. Lebih ke westernisasi karena kan itu kan tradisi mereka. Ya, tradisi barat begitu tadi. Ya, tapi dari barat kan punya kebudayaan. Apapun orang beri itu kan ada kaitannya. Timur Tengah kan beda lagi. Jadi penggayatan iman itu tidak bisa lepas dari kultur dan kebudayaan. Tetapi ada yang sakral. Yang sakral itu yang esensi, yang mendasar. Maka perayaan Natal itu perayaan bagi kami adalah perayaan kudus. Maka dalam gereja Katolik selalu perayaan Natal itu ada perayaan liturgi. Nah, liturgi itu yang sakral. Dan perayaan liturgi yang dilaksanakan tanggal 24, 25 perayaan itu liturgi Natal. Nah, liturgi Natal itu terdiri ada bacaannya, ada sabdanya, ada homilinya, ada bagaimana mengenang ratusan tahun kelahiran itu yang paling mendasar. Sedangkan pernik-pernik itu ada tidak ada nggak ada masalah. Baik. Lah kalau di Jawa ya simbolnya Yesus Maria orang Jawa. Karena penggayatan mereka terhadap iman itu kebudayaan mereka, karena kebudayaan sesuatu yang bagi mereka punya makna, punya arti, itu loh. Jadi misalnya orang Jawa tidak akan pakai Sinterklas, tapi ya pakai, kalau orang Jawa yang desa-desa pakai kebaya, pakai simbol Jawa, tetap dengan budaya lokalnya, dengan gendingnya, dengan segala lagu-lagu Jawanya, dan itu udah ratusan tahun tradisi itu berjalan. Baik. Mereka menggayati imannya dengan ekspresi kebudayaan itu. Baik. Nah, kalau sekarang mal-mal menggunakan itu, ya mereka ingin kemeriahan aja. Dan tidak ada kaitannya dengan iman Kristen. Iya, sebenarnya lebih alasan komersial begitu. Oh iya, dan itu kami silahkan aja. Alasan itu yang paling penting, jangan bersentuhan dengan keyakinan Muslim, budaya Muslim. Dan Islam ini luar biasa, agama yang lengkap, yang luar biasa. Sampai-sampai dalam Islam itu Allah SWT mengatakan, ya, agar washhadu bi annana muslimun. Itu kalau kita baca dalam tafsir, itu bukan saja dalam akidah, dalam ibadah, persaksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Anda sebagai muslim, ya. Maka Anda sebagai muslim termasuk dalam identitasnya. Maka poin penting di sini, dalam Islam identitas begitu penting. Kalau agama lain tidak mengamandang penting identitas itu, kita sangat hormati, silakan saja. Tapi tolong hargai identitas muslim, termasuk dalam pakaian, ya, termasuk dalam hal-hal yang spesifik pada umat lain. Harap jangan diarahkan. Memang penting ya identitas Islam itu, karena busana muslimah meskipun saya tidak menggunakan. Nah, mudah-mudahan Pak Rahman dapat hidayah nih. Iya. Saya perlu sampaikan. Itu merupakan identitas juga begitu ya. Selain identitas, itu juga ayatnya jelas loh. Mudah-mudahan Pak Rahman ada. Ini lagi tema lagi, silakan. Iya kan? Itu spesifik kan berarti kan. Jadi saya hanya melihat tadi itu apa yang dilakukan oleh MUI itu ya sederhana sebenarnya. Sederhana, ingin menjaga umatnya agar mereka memiliki pemahaman yang benar. Kemudian tadi itu menjaga agar tidak ada pemaksaan. Cuma dua itu aja sebenarnya. Dan itu juga di dalam konstitusi jelas sekali bahwa negara juga punya peran, punya kewajiban untuk menjamin agar setiap warga negara ini bisa menjalankan bebas menolak agamanya dan bisa menjalankan agamanya itu. Sebenarnya sederhana, tidak perlu diperdebatkan, maksudnya digesekkan begitu ya. Bahkan ini mungkin yang kurang terekspos dalam rekomendasi MUI nomor 1 itu umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Ini jelas sekali. Jangan gara-gara ini malah rusuh begitu semangat ya. Persatuannya, semangat kebinekaannya, mereka akan semangat toleransinya. Toleransi. Iya, itu toleransi sesungguhnya. Toleransi aja tadinya boleh berdakwah kan. Berdakwah kalau tidak mau ya sudah, nggak apa-apa gitu. Nah, itulah namanya toleransi. Itulah yang
disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Jangan dicampur-campur. Jadi orang punya perspektif yang benar. Kalau misalnya ada kelompok lain, misalnya umat yang lain, mereka mau melakukan distorsi silahkan. Tetapi Islam ini punya panduan, punya rambu-rambu, dan itu harus dijaga. Siapa yang menjaga itu? Baik, Ya ulamanya. Karena waktunya mereka sudah yang habis. tahu. Sayang sekali. Terima kasih Pak. Bisa saya tambahkan sedikit? Iya, sedikit Pak. Mestinya supaya jelas MUI memberi kategori apa yang dimaksud tidak boleh. Karena tidak boleh itu ada namanya karahatut tanzih, ada namanya haram. Kalau karahatut tanzih sekali-sekali itu masih dalam bentuk makruh, artinya belum berdosa tapi sudah dicela oleh agama. Tapi kalau sudah berkali-kali sudah menjadi tradisi, menjadikan itu menjadi tradisi, meniru tradisi itu menjadi miliknya, berarti itu sudah menjadi tingkatan haram. Nah, ini termasuk yang mana hukumnya? Majelis Ulama sudah mengkaji ini dengan puluhan ulama ya, dengan keahlian yang berbeda ini, itu sudah sampai semua bahwa itu haram. Karena memang sudah dilihat Karena berkali-kali ya, karena sudah menjadi bagian budaya. Dan memang pasti itu tidak ada manfaatnya. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak pemirsa, demikian pro dan kontra. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.